ya, dan akhirnya divonis 2 tahun penjara ya. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiaji, saya tinggal di Pari, Kediri. Ya, saudara, saya bersyukur kalau saat ini saya boleh ada sebagaimana saya ada. Ya, saya mau cerita lewat perjalanan rohani yang cukup panjang ya bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan bekerja secara luar biasa di dalam hidup saya untuk mengubahkan hidup saya. Ya, dulu saya adalah sosok seorang pribadi yang keras, ya, orang yang pernah tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, ya, orang yang mengalami pergaulan yang tidak baik, sehingga akhirnya saya terlibat dalam pergaulan dunia malam, narkoba, sampai akhirnya saya dipenjara. Ya, semua itu dimulai dari ketika saya berusia 13 tahun ya. Di usia saya 13 tahun, saya mengalami sebuah kekecewaan terhadap papa saya ya, di mana ada satu kejadian yang menurut saya pemikiran waktu umur 13 tahun ya, saya kecewa dengan papa saya ya. Dari situ saya sempat tidak ngobrol sama papa saya selama kurang lebih 1 minggu ya. Sampai akhirnya papa saya di satu pagi ya, ketika saya pulang dari Kediri dengan mama saya, papa saya menyodorkan ya sebuah kunci kasir di toko saya ya. Di situ papa saya bilang bahwa dia pusing dan minta saya tolong untuk saya menjagakan tokonya. Tetapi karena usia 13 saya mangkel, saya marah dengan papa saya cuman ambil kunci tersebut tanpa saya ngomong sesuatu dengan papa saya jagakan ya tokonya. Sampai kejadian itu kira-kira jam 9, jam 10, ternyata papa saya tertidur ya kan. Ada seorang sales yang datang mencari papa saya. Dengan nada yang dongkol, saya teriak sama papa saya, "Pak, dicari sales." Ya, papa saya tidak berespon. Di situ saya juga tambah volume lagi, "Pak, dicari sales." Sampai 3 kali. Ternyata papa saya nggak berespon. Nah, di situ saya masuk ke kamarnya, saya bangunkan dia, "Pak, dicari sales loh, Pak." Nah, di situ dia tidak berespon. Nah, ternyata di situ ternyata ayah saya kena serangan stroke ya. Pembuluh darahnya kelihatannya pecah. Ya, singkat cerita dengan mama saya akhirnya dibawa ke rumah sakit ya, waktu itu jam 9. Nah, jam 10 ditangani oleh dokter dan dokter menyatakan bahwa kemungkinan kena stroke ya, pembuluh darahnya pecah. Dan dokter bilang harus ditangani lebih lanjut. Kalaupun sembuh, kemungkinan ada cacat. Nah, di situ dokter, papa saya koma. Di situ dokter cuman ngomong intinya berdoa saja. Ya, bapaknya ini bisa mendengar apa yang saudara sampaikan, tetapi dia nggak bisa merespon. Nah, di situ saya minta ampun sama papa saya berdoa kepada Tuhan ya. Saya berdoa untuk usia anak 13 tahun, saya ngomong sama Tuhan, "Tuhan, tolong selamatkan papa saya. Ya, beri kesempatan ya untuk saya ini mengabdi kepada papa saya selama 1 tahun. Cacat enggak apa-apa Tuhan. Ya, sebagai gantinya saya nego sama Tuhan. Ya, saya berkata bahwa enggak apa-apa Tuhan. Kalau memang bisa, saya rela umur saya 10 tahun untuk dipotong untuk menggantikan umur ayah saya setahun yang walaupun cacat." Nah, ternyata kenyataan berkata lain ya. Papa saya sekitar jam 12-an dipanggil Tuhan ya. Nah, di situ saya mulai kecewa ya. Untuk anak usia 13 tahun, saya merasa bahwa penawaran saya, permintaan saya sama Tuhan, yang katanya Tuhan itu maha kuasa, maha adil, maha segalanya. Ya, ternyata saya merasa bahwa Tuhan itu tidak menjawab. Sehingga saya berpikiran Tuhan tidak ada. Ya, sampai satu ketika ya, ada beberapa tokoh pemuka agama yang ketika di penguburan mengatakan harus diikhlaskan dan lain sebagainya.
saya merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, itu kekecewaan yang kedua, saya kecewa dengan Tuhan sehingga akhirnya saya menjadi sosok pribadi yang tidak percaya dengan Tuhan. Ya, saya hidup sesuai dengan apa yang saya pikirkan sendiri. Nah, singkat cerita, akhirnya saya terlibat dengan pergaulan yang tidak baik ya. Ternyata kekecewaan ini kalau diteruskan itu bisa membuka celah dosa untuk masuk. Nah, di situ saya mulai terlibat dengan pergaulan-pergaulan yang nggak benar, ya kan? Lihat film-film yang nggak benar, terus hidup di dunia malam. Sampai singkat cerita saya di SMA ya. Di SMA saya karena lingkungan nggak benar, saya sering ke diskotik. Kebetulan saya punya teman papahnya itu bandar, saya ngambilkan karena ingin cepat kaya ya. Waktu itu saya berpikir ya teman-teman saya pakai baju Nike dan lain sebagainya, saya juga ingin, tetapi karena mama saya nggak punya uang ya saya bekerja. Ya, singkat cerita saya terpuruk dalam pergaulan yang tidak baik sampai akhirnya ya saya jalani mulai di kelas 2 SMA, 3 SMA sampai kuliah. Ada satu kejadian ketika saya naik di kelas 3 SMA ya. Satu ketika ya saya ini ditaruh di Kediri karena mama saya tahu bahwa pergaulan saya ini tidak baik ya. Cece saya sama adik saya itu disekolahkan di Malang ya. Itu mama saya memberi kompensasi, saya dibelikan sebuah mobil untuk dipakai untuk transportasi ya bersama teman-teman untuk ke Kediri. Ternyata di kelas 2 SMA ya karena mobilnya sering rusak sama mama saya dijual dan dia bilang digantikan. Ternyata setelah sekian lama nggak diganti-gantikan. Singkat cerita akhirnya saya kecewa ya kan, saya kecewa lagi dan saya akhirnya kos. Nah, di situ saya ketemu dengan seorang anak kepala bea cukai yang dari Jakarta ya, kebetulan dia nakal sama orang tuanya, dia ditaruh di Kediri dengan bibinya. Nah, di situ saya mulai terlibat memakai narkoba, bukan hanya jual. Di situ saya karena kecewa akhirnya saya pakai narkoba. Singkat cerita sampai akhirnya saya berjualan di Surabaya pun saya berjualan. Nah, singkat cerita sampai akhirnya satu ketika ya saya ditangkap polisi ya dan akhirnya divonis 2 tahun penjara ya. Ternyata ketika di awal-awal saya ditangkap polisi, di situ saya penuh dengan penyesalan ya. Saya nangis, saya nggak berani ngomong sama mama saya sampai 1 minggu ya. Saya nggak berani ngomong, nggak berani dibesuk ya kan. Sampai akhirnya mama saya tahu dari keluarganya. Nah, di situ saya awal-awal memang bertobat ya. Saya menyesal, saya bertobat. Tetapi ya ini sekali lagi karena pergaulan yang tidak baik ya. Di penjara saya kumpul dengan teman-teman lagi yang dia pakai narkoba, jualan narkoba. Ya, singkat cerita akhirnya saya terperosok lagi. Nah, makanya ketika pergaulan yang buruk ini merusak kebiasaan yang baik, memang benar firman Tuhan seperti ini. Akhirnya saya terlibat lagi, saya pakai lagi. Karena enggak punya uang, singkat cerita saya akhirnya ditawarkan oleh bos saya untuk bekerja lagi. Dia yang suplai barangnya, saya yang suruh telepon dari penjara. Di situ saya jalani hari-hari seperti itu sampai pada satu titik ya Tuhan tegur saya kembali ya melalui ketika sipir yang saya suruh untuk mengirim paket ke Tiki waktu itu ya tertangkap ya. Di situ saya mulai panik ya karena mama saya pernah berkata ya kalau saya ketangkap lagi untuk yang kedua kalinya mama saya sudah nggak bisa tolong saya. Ya di situ saya mulai panik. Saya kebetulan waktu itu pegang kunci gereja ya. Waktu di lapas itu saya jadi tamping gereja ya, pekerja gereja. Di situ setiap sore, setiap mau tutup blok saya sendirian, saya nangis, saya berdoa sama Tuhan ya. Tuhan kalau memang bisa kasus ini tidak jadi kasus ya kan, saya bertobat ya. Ternyata puji Tuhan, Tuhan itu baik dan Tuhan itu ada ya. Tuhan kabulkan. Ternyata sipir saya itu tidak
tidak menyebut nama saya, tapi langsung menyebut nama bos saya ya. Singkat cerita akhirnya yang kena masalah itu bos saya, bukan saya. Nah, di situ saya mulai bersyukur kepada Tuhan ya. Tetapi nggak cukup sampai di situ. Ternyata ketika masalah ini sudah selesai, ya kan, saya pun terlibat lagi ya dengan narkoba ya. Bahkan di akhir masa hukuman saya ya, saya diadakan sebuah pesta narkoba sama bos saya ya. Di situ saya berpikir mungkin ini yang terakhir kalinya saya memakai ya. Singkat cerita akhirnya saya bebas, saya keluar ya. Saya keluar, saya jadi orang yang minder, orang yang mantan napi, kita minder ya. Tetapi puji Tuhan ya, saya bertemu dengan teman saya ya, dia ajak saya ke gereja ya. Saya punya teman yang menerima saya ya. Dia cuman support saya, katakan ayo bertobat, jangan diulangi lagi ya. Singkat cerita saya bertumbuh di dalam lingkungan gereja, di mana saya di situ juga diterima ya kan, mama saya juga diterima. Itu yang membuat saya akhirnya mengalami satu kesembuhan. Ternyata ketika orang itu diterima ya, meskipun dia salah, dia diterima, dia dibimbing ya, dia akan mengalami kesembuhan. Tapi justru ketika dia dihakimi dan dihakimi, maka tidak akan ada kesembuhan. Itu motivasi saya untuk saya bisa keluar dari narkoba. Yang pertama karena ada penerimaan. Yang kedua saya lihat mama saya ya. Jadi ketika saya lihat mama saya ya, kadang kita perjalanan di mobil nggak ada apa-apa, tiba-tiba hatinya merasa resah ya. Dia tiba-tiba bisa nangis sendiri. Nah di situ Tuhan ingatkan saya ya. Saya ini papa saya ketika meninggal 13 tahun saya belum bisa membahagiakan papa saya ya. Kalau sampai ya kan mama saya gila gara-gara saya, karena perbuatan saya, karena dosa saya, wah saya berpikir bahwa hidup saya tamat ya. Di situ akhirnya saya benar-benar saya berusaha untuk berubah ya, tetapi tidak gampang ya. Apa yang terjadi? Saya puji Tuhan melalui komunitas, melalui firman yang terus saya dengarkan. Di situ Tuhan mulai kasih hikmat ya. Ternyata kita nggak bisa ya hidup dalam pergaulan yang nggak baik, karena pergaulan yang nggak baik itu akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, di situ saya mulai buang kartu saya mulai nggak berinteraksi dengan teman-teman lama saya. Ya kan, saya berinteraksi dengan komunitas yang baru, di mana di dalamnya ada firman, ya kan, di mana saya diterima, saya diberi kesempatan untuk melayani, di mana saya boleh bertumbuh. Di situ akhirnya saya boleh mengalami pemulihan demi pemulihan ya. Singkat cerita, akhirnya saya menikah, punya anak, ya kan. Sampai satu ketika saya ini diberkati Tuhan luar biasa ya. Ketika saya diberkati Tuhan luar biasa, pernah dalam satu hati bertanya ya, Tuhan kenapa ya aku orang yang dulunya berdosa, mantan napi ya, orang yang gak benar hidupnya, kenapa Tuhan pakai saya? Itu yang selalu menjadi pertanyaan di dalam kehidupan saya ya. Sampai satu ketika di sebuah kebaktian ya, ada pendeta berkhotbah ya, ternyata saya mulai temukan jawaban. Ternyata gini, yang menyebabkan saya diberkati ya, kenapa saya diberkati? Salah satunya karena gini, hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang saya lakukan ya, ketika saya mulai bertobat, saya memang benar-benar bertobat ya. Saya isi dengan firman. Bahkan di kota manapun waktu itu ya, saya belum bisa ke luar negeri, saya selalu hari Minggu saya selalu cari gereja. Nah, di situ saya tidak punya motivasi apa-apa, cuman saya merasa bersyukur. Karena kenapa? Saya ini yang ibarat orang ngomong itu sebetulnya dulunya sampah, Tuhan jadikan jadi emas. Ya, karena rasa bersyukur ini saya di kota manapun, ya saya selalu cari gereja untuk beribadah. Lah, ternyata ini ya yang membuat hatinya Tuhan ini berkenan, ya sehingga saya singkat cerita saya diberkati, ya kan. Nah, tapi terus apa yang setelah saya diberkati, apa yang harus saya lakukan? Saya tanya sama Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa
kamu memberkati seseorang itu pasti punya rencana. Nah, di situ melalui pengajaran di gereja, di komunitas, ternyata kita diberkati untuk menjadi berkat. Nah, di situ saya mulai temukan panggilan saya ya. Saya berpikir flashback kembali kenapa saya harus dipenjara. Kok kalau dia Tuhan, dia bisa loloskan saya dari penjara, ya kan? Tetapi kenapa di penjara? Di situ saya mulai temukan passion saya ya. Saya mulai diajak untuk melayani di penjara-penjara. Nah, di situ saya melihat ya bahwa orang yang di penjara itu hopeless ya. Dia nggak punya pengharapan, dia ketika mau keluar dia minder ya. Sampai satu ketika saya disuruh untuk sharing firman ya. Ketika sharing firman sudah selesai, di situ kita ngobrol. Nah, di situ para nabi ini ngomong, "Pak, ya Bapak suruh kita berdoa ketika ada masalah." "Baik Pak, ya. Tapi Bapak nggak ngerasain Pak apa yang kami rasakan." Ya, pendeta cuma bisa suruh saya berdoa ya, karena pendeta tidak ngalami. Ya, lalu saya bercerita kepada mereka, saya pernah alami dan Tuhan tolong. Nah, di situ ternyata mereka ada secercah harapan. Ya, mereka mulai merasakan, oh ya, kalau Pak Bambang ditolong Tuhan, Tuhan yang sama juga bisa tolong saya. Lah, ini yang menjadi dasar untuk saya terus melayani. Ya, nah di sini saya cuma sampaikan kepada teman-teman ya melalui kisah hidup saya. Ya, ternyata gini, ada satu kebenaran yang saya dapat ya, yang saya alami ya, yang saya rindu bagikan buat teman-teman ya. Ternyata Tuhan itu lebih tertarik untuk mengubah karakter kita dulu dibanding mengubah ekonomi kita terlebih dahulu. Ya, artinya apa? Ketika kita mau berubah serupa dengan kebenaran Kristus, ya kan? Saya yakin dan percaya ya, di situ Tuhan juga akan bekerja secara luar biasa. Lah, banyak kali orang ya kan ke gereja, ke seminar, ke apapun, dia berpikir bahwa oh setelah saya ke gereja saya berhenti ya kan melakukan yang tidak benar ya kan, tiba-tiba Tuhan langsung berkati. Enggak, ternyata melalui proses kehidupan yang Tuhan inginkan apa? Supaya karakter kita berubah ya. Saya bersyukur saya boleh berada di dalam penjara, karena penjara itu ya, merupakan sesuatu yang mengubah karakter saya ya. Saya dulunya juga orang yang keras ya kan. Saya punya background karate ya kan, itu yang membuat saya keras. Saya sering diadu sama guru saya. Di situ saya belajar ya, ketika saya di penjara ya, satu ketika saya pernah dimintai uang ya kan, anak yang kecil seperti ini ya. Kalau secara fisik saya pukul dia, saya pasti menang dia, tapi di situ ternyata itu proses yang Tuhan berikan supaya apa? Saya jadi sosok yang lembut, sosok yang mau mengalah ya. Melalui banyak kejadian yang tidak mengenakan di dalam hidup saya ya, saya akhirnya bisa menarik satu kesimpulan, ternyata Tuhan lebih rindu mengubah karakter diri kita dibanding mengubah keadaan kita. Kalau kita karakternya berubah, saya percaya dan yakin ya kan, Tuhan juga bisa mengubah ekonomi kita, memberkati ekonomi kita ya. Inilah kisah hidup saya, biarlah kisah hidup saya boleh menjadi berkat buat teman-teman ya. Bagi teman-teman yang saat ini ngalami ya kan, mungkin hari ini kecanduan narkoba, saya sarankan untuk mencari komunitas yang benar ya. Komunitas yang mau menerima, yang mau ada firman, setiap hari kita isi dengan firman ya. Tinggalkan komunitas yang lama. Saya percaya kalau saya bisa ya dipulihkan, teman-teman juga bisa dipulihkan ya. Bagi pelayan-pelayan Tuhan ya kan, jikalau engkau mendapati mungkin ada anggota komselmu, ada jemaatmu yang mungkin jatuh bangun, jangan dihakimi, karena penghakiman itu tidak akan menyembuhkan seseorang, tetapi justru pengampunan itu yang akan menyembuhkan. Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib, dia mengampuni seluruh dosa kita, justru kita menang atas setiap dosa kita. Biarlah kisah saya boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi berkat buat saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
menginspirasi hidupmu melalui kisahku.